Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Ridwan Is dan Hasan Basri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari dosen ekonomi makro, yang mana pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas yang berjudul kurs dan valuta asing. Kurs dan valuta asing merupakan indikator atau parameter yang digunakan oleh perorangan, badan, dan negara dalam melakukan transaksi ekonomi. Mungkin sudah banyak orang yang sudah mengetahui dan mengerti apa itu kurs dan valuta asing. Namun, sudah tahukah kalian bahwa ada istilah kurs valuta asing? Kurs valuta asing terdiri dari dua istilah yang berbeda, yakni kurs dan valuta asing. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang kurs valuta asing, maka hal yang pertama perlu untuk dibahas ialah pengertian kurs valuta asing dan kurs valuta asing. Mari kita simak penjelasan tentang kurs valuta asing dan kurs valuta asing. Baik, pengertian kurs valuta asing. Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain secara umum. Kemudian, pengertian valuta asing. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Falas juga termasuk ke dalam salah satu bagian devisa. Secara sederhana, valuta asing atau bisa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Kemudian C. Mata uang yang aktif di valuta asing. Nilai mata uang asing akan selalu mengalami perubahan dan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Apa itu forex? Forex merupakan akronim dari forex exchange. Itu. Kemudian yang D, fungsi valuta asing. Seiring perkembangan dunia, khususnya dalam bidang ekonomi, membuat sektor perdagangan ikut berkembang, sehingga banyak negara yang melakukan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, dibutuhkan alat pertukaran mata uang dunia dan alat itu adalah valuta asing. Valuta asing memiliki 3 fungsi, yaitu alat tukar dan pembayaran internasional, alat pengendali kurs, dan alat memperlancar perdagangan internasional. Agar lebih mengerti tentang ketiga fungsi tersebut, simak penjelasannya sebagai berikut. 1. Alat tukar. Alat tukar dan pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang. Dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa, alat tukar menukar yang digunakan ialah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa. Contoh kasus jika valuta asing berfungsi sebagai alat tukar dan
pembayaran internasional adalah ketika Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang, maka penduduk mata uang yang harus dibayarkan ke orang Jepang adalah mata uang yen. 2. Alat pengendali kurs. Kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang negara lain, dan alat itu adalah kurs valuta asing. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar mata uang menjadi lebih mudah. Misalnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kata lain, kurs menjadi tolak ukur menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. 3. Alat memperlancar perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendala dengan mata uang yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing. Misalnya, valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika Serikat, karena mata uang tersebut mudah ditukarkan ke dalam mata uang negara lain yang melakukan transaksi, sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri yang akan melanjutkan pembahasan yang bertema kurs valuta asing. Jenis-jenis pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan pasar yang digunakan sebagai transaksi pertukaran mata uang bagi seseorang yang baru ingin masuk ke dalam transaksi pertukaran mata uang. Perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta. Dengan mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing, maka para pemula tidak salah langkah dalam bertransaksi pertukaran mata uang. Simak jenis-jenis pasar valuta asing sebagai berikut. 3. 1. Pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Transaksi di pasar spot biasanya dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri. Para trader biasanya memainkan transaksi yang ada di pasar spot. Misalnya ketika sudah memasuki libur masa sekolah, maka permintaan dolar Singapura akan bertambah karena banyak keluarga yang akan pergi ke Singapura. Pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Biasanya nilai kontrak pembelian mata uang di pasar ini bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Transaksi forward biasanya dilakukan oleh individu atau lembaga baik dari bank atau non-bank yang sudah memiliki kontrak khusus pada suatu bank, sehingga transaksi ini bisa dikatakan sebagai transaksi terjadi antar bank. 3. Pasar currency futures. Pasar currency futures adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak. Currency futures satu jenis kontrak. Currency futures biasa memastikan suatu volume standar dari suatu
valuta tertentu yang bisa ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Pada pasar current futures terdapat dua jenis objek transaksi, yaitu valuta asing dan komoditas. Adapun manfaat dari pasar ini yaitu membatasi resiko dan tujuan spekulatif. 4. Pasar current option. Pasar current option adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak current option. Kontrak current option terbagi menjadi dua kelompok, yaitu current call dan current put. F. Jenis-jenis transaksi valuta asing. Jenis-jenis transaksi valuta asing terbagi menjadi 4 jenis, yaitu transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Simak penjelasan tentang jenis-jenis valuta asing sebagai berikut. 1. Transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan, yaitu volume asing. 1. Transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Ada beberapa cara yang digunakan ketika menyerahkan dana dalam transaksi spot, yaitu 2. Valuta kodai. Valuta kodai adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari yang dilakukan suatu transaksi. Cara seperti ini dikenal juga dengan istilah same day settlement. 3. Volume tomorrow. Volume tomorrow adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak. Cara seperti ini biasa disebut dengan on-day settlement. 4. Volume spot. Volume spot. Volume spot adalah penyerahan dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Biasanya cara seperti ini dilakukan pada transaksi internasional. 4. Transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi yang merupakan kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan, tanggal yang sudah disepakati. Karena hal itulah transaksi ini disebut juga dengan transaksi berjangka. Secara sederhana, ketika melakukan transaksi forward, kurs akan ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyelesaiannya akan dilakukan pada kontrak telah jatuh tempo. 5. Transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing. Transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. Secara singkat, transaksi ini dilakukan oleh pembuat pasar dengan membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan pembayarannya dilakukan dengan jumlah yang sama tetapi dengan transaksi forward. G. Pengertian kurs valuta asing.
Setelah mengetahui pengertian dan dari kurs G, pengertian kurs valuta asing. Setelah mengetahui pengertian dari kurs dan valuta asing, maka kurs valuta asing bisa diartikan sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. 3. Kurs valuta asing sering digunakan pada perdagangan internasional sehingga suatu negara sebelum melakukan transaksi pada perdagangan internasional maka akan melihat dan mengamati perkembangan kurs valuta asing. H. Sistem kurs valuta asing. Valuta asing mempunyai beberapa sistem dalam penggunaannya. Adapun sistem tersebut dibagi menjadi 3, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs bebas atau mengambang, dan sistem kurs mengembang terkendali. Simak penjelasan kurs tersebut. 3. 1. Sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral. Dalam sistem kurs ini, bank sentral atau pemerintah memiliki peran dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilai kurs tidak sesuai dengan standar atau aturan yang sudah ditetapkan. 2. Sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang atau bebas adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan pasar, penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Sistem ini bersifat bebas atau akan selalu berubah sehingga bagi para peserta pasar valuta asing harus terus mengamati perkembangan yang terjadi pada kurs mata uang asing. 3. Sistem kurs mengambang atau terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali adalah suatu sistem nilai volume asing yang di mana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Jenis-jenis kurs valuta asing. Setelah mengetahui pengertian dan sistem kurs valuta asing, rasanya belum lengkap jika tidak membahas jenis-jenis kurs valuta asing. Kurs terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Dan berikut penjelasan ketiga jenis kurs tersebut. 1. Kurs jual. 3. 1. Kurs jual. Kurs jual adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. 2. Kurs beli. Kurs beli adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau dibentukkan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menentukan valuta asing dengan rupiah. 3. Kurs tengah. Kurs tengah adalah kurs yang diberikan bank atau money changer antara kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi 2. 3. Nah, berakhirlah materi kami yang 3. Kesimpulan dari materi kami adalah bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi dalam perdagangan internasional, baik itu impor atau ekspor, perlu memperhatikan kurs valuta asing. Sedangkan bagi perorangan jika ingin melakukan transaksi penukaran nilai mata uang pada forex, perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing. Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang memiliki nilai tertinggi dalam valuta asing.
salah satu penyebab mata uang Amerika Serikat menjadi nilai tertinggi di transaksi penukaran mata uang adalah Amerika Serikat memiliki pasar uang terbesar dan paling cair di dunia. Seperti itulah penjelasan singkat mengenai kurs valuta asing untuk games yang berguna bagi suatu negara dalam melakukan transaksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.